Ibu sudah dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Amin. Bersyukur karena kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan Yesus untuk kita semuanya selalu baru dan luar biasa setiap hari. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kita mau datang beribadah pagi hari ini karena kebaikan Tuhan yang sudah luar biasa bagi kita. Mari kita mau lepaskan segala beban, segala pergumulan yang kita alami. Kita mau angkat suara kita. Mazmur 100 ayat yang kedua dan keempat berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian penuh syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mari jadikan pagi ini menjadi pagi yang luar biasa untuk kita mau fokus beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat suara kita mau puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan gelombangmu, tak perlu kau panggil, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, berlarilah dan berkembang, bersukacitalah, tak perlu kau panggil, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang merawat kita, nyanyi bagi Dia. Kita mau angkat suara kita mau puji. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Andalkan gelombangmu, tak perlu tanpamu, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, berlarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu tanpamu, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang merawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang merawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang merawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita menghadap kepada Allah Bapa kita. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi ini Kau telah tolong kami sehingga bisa berada di hadapan-Mu untuk memuji, menyembah dan bersyukur di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa segenap keadaan yang datang pada kami merupakan kehendak-Mu dan pertolongan-Mu, sehingga saat ini kami membawa hati kami mengucap syukur karena Tuhan
Gembala jiwa kami tidak pernah melupakan kami. Kami sangat rindu saat ini bersekutu denganmu Tuhan, menerima lawatanmu, menerima jamahan tanganmu, sehingga apapun keadaan kami boleh kembali kepada damai sejahtera, boleh kembali kepada sukacita, sebab Tuhan beserta dengan kami, Tuhan membela kami, dan Tuhan melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya bahwa segenap pertolongan yang kami alami saat ini datangnya hanyalah dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Biarlah turun atas kami sekalian anugerah, damai sejahtera, dan sukacita. Di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita saat ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, meskipun pagi hari ini dalam beribadah kita masih menggunakan masker, masih menggunakan face shield yang mungkin sedikit mengganggu sehingga kita kurang leluasa dalam memuji nama Tuhan, tetapi hati kita tidak mau terganggu, hati kita jangan terhambat, hati kita harus selalu bersukacita dalam memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Yesus luar biasa bagi kita. Mari kita mau terus serukan nama Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan kita Maha Besar dan Tuhan kita Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari kita mau bangkit berdiri. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan bahwa dia tak tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa, luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama dia segala nama. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari kita serukan bersama, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, Yesus kuasa dalam namanya. Dia
benar, kebaikan Tuhan selalu luar biasa, dan nama Yesus nama di atas segala nama. Saat ini mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan sembah kita. Kita mau berikan sujud kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan penolong dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan yang boleh menuntun langkah kita. Mazmur 98 ayat yang pertama berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tuan kakinya. Kuduslah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau mengatakan bahwa hanya Tuhan yang menolong dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang menjadi penyelamat dalam kehidupan kita. Hanya kepada Dia kita mau berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Yesus pada
padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Benar Tuhan, hanya kepadamu kami mau berseru, hanya kepadamu Tuhan kami mau minta pertolongan Tuhan. Kami yang terkadang putus asa, kami yang terkadang buntu dalam setiap pergumulan kami, tapi sekarang kami boleh diingatkan kembali Tuhan. Hanya Engkaulah yang menjadi penolong bagi kami, hanya Engkaulah kemenangan bagi kami Tuhan. Mudah dan hati kami mau terus memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang boleh membawakan firman dan setiap jemaat di tempat ini Tuhan, agar kiranya apa yang boleh kami dengar, boleh kami terima Tuhan, boleh bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami, boleh menjadi dampak Tuhan, bukan hanya untuk kami, tapi di sekitar kami. Dan sekarang Tuhan kami menyerahkan waktu kami pagi ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Amin. Selalu baik dalam Tuhan meskipun kondisinya tidak baik, karena Tuhan kita selalu menolong kita. Pagi ini saya akan melanjutkan membahas Wahyu pasal 11. Saya memberi judul Israel diukur, dengan kata yang perlu kita ingat adalah diukur atau ukuran. Kita sebagai manusia selalu berpikir bertemu sesuatu mengukur dengan diri kita. Kalau kita ketemu dengan orang, umurnya berapa sih? Tingginya seberapa? Cantik atau tidak? Lebih cantik dari saya atau enggak? Lebih ganteng dari saya atau enggak? Kalau kita ketemu benda, berapa besar benda itu? Berapa harganya? Lalu kemudian kita mengukurnya dengan milik saya hebat mana? Ukuran ternyata begitu kental, begitu kuat di dalam hati kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian juga ternyata akhirnya Tuhan mengukur Israel. Pada tengah masa tribulasi, tengah kesusahan besar itu, Israel diukur, Israel ditimbang, Israel dievaluasi, Israel diselidiki, dan Israel diminta pertanggungjawaban apa yang telah diberikan kepada mereka dalam Tuhan. Mari kita baca Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14. Seperti biasa kita akan membaca silih berganti. Saya mulai ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap dan seterusnya sampai ayat yang ke-14. Wahyu pasal 11 ayat 1 demikian. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya.
Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa untuk langit, supaya jangan turun dan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk mengukur bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang menyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diserubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Amin. Sesuatu yang sangat jelas pada bagian ini adalah Yohanes diberi tongkat semacam buluh untuk mengukur Israel. Jadi di sini Israel diukur. Maksud diukur itu adalah seberapa yang telah dilakukan Israel. Dia ditimbang berapa bobotnya dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diberikan kepada dia. Jadi diukur apanya? Apa yang diukur? Sangat luar biasa. Dalam ayat 1-2, ayat 1 dikatakan Yohanes diberi sebatang buluh, tongkat untuk mengukur. Katanya kepada dia, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, mezbah, dan mereka yang di dalamnya. Ada 3 hal yang harus diukur, yaitu bait suci Allah, yang kedua mezbah, yang ketiga mereka yang beribadah di dalamnya. Mengapa Tuhan meminta untuk diukur bait suci Allah? Karena kita tahu bait suci Allah adalah anugerah Allah yang sangat besar. Sejak zaman Musa diberikan bait suci dalam rupa tabernakel, kemudian pada zaman Daud, kemudian anaknya Salomo membangunkan bait suci, Allah diam di sana. Kemudian mereka dibuang kembali membangun bait suci ketiga. Tuhan Yesus sempat berada dalam bait suci yang kedua, dan kemudian bait suci itu roboh sampai sekarang belum dibangun lagi. Tetapi pada pusat tribulasi ini dikatakan ukurlah bait suci. Jadi rupanya kita diajak untuk berpikir, untuk menimbang, untuk mengevaluasi bagaimana sikap Israel terhadap pemberian Allah
anugerah Allah berupa bait suci, yaitu kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita tahu bahwa mereka sudah tidak menghargai bait suci. Untuk apa bait suci bagi mereka ketika Tuhan Yesus datang? Ternyata bait suci sudah menjadi tempat berjual beli, tempat penukaran uang, tempat untuk menyediakan segala perkara yang didominasi sedemikian rupa untuk bisnis. Jadi Tuhan Yesus marah lalu mengambil cambuk. Kemudian kita lihat bait suci itu diukur kembali. Apa yang dipercayakan Tuhan diukur kembali. Yang kedua adalah mezbah. Mezbah diukur apanya? Besarnya mezbah itu standar. Lalu kemudian kalau mezbah harus diukur adalah diukur apa yang dibakar di atasnya. Hewan apa yang telah dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi seperti dalam kitab Maleakhi bahwa orang Israel pada akhirnya dalam kitab terakhir Perjanjian Lama, mereka membakar hewan yang cacat. Mereka membakar hewan yang pincang. Mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan hewan-hewan yang buta. Sehingga Maleakhi bersuara sangat keras. Cobalah persembahkan hewan cacat itu kepada bupatimu. Apakah mereka sukacita menerimanya? Demikian juga Tuhan. Tuhan mengukur dan didapati bahwa mezbah mereka telah dikotori. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang beribadah di dalamnya. Sungguh-sungguh atau tidak? Munafikkah atau tidak? Jadi ternyata sepanjang perjalanan kita tahu bahwa Israel itu beribadah kepada Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Zaman tabernakel mereka terus-menerus tegar tengkuk sampai mereka harus mati di padang gurun. Pada zaman bait suci Salomo, mereka awalnya taat, kemudian ada 19 raja untuk Yehuda, 20 raja untuk Israel. Ternyata hanya 6 raja yang taat dan setia seperti Daud. Lainnya jahat di mata Tuhan sehingga Israel dihancurkan oleh Tuhan. Kita lihat bahwa apa yang dilakukan orang-orang itu sebagai umat perjanjian, mereka tidak menjalankan perjanjiannya. Satu hal yang sangat penting, kalau sudah tiba masa tribulasi, karena banyak orang mengatakan tribulasi sudah datang, sudah lewat atau sedang terjadi. Titik kunci daripada tribulasi datang adalah adanya bait suci Allah. Jadi kalau Israel belum membangun bait suci, tribulasi itu belum tiba. Tapi ketika Israel sudah bangun bait suci, kemudian mereka sudah menjalankan ibadah sehari-hari, itulah saatnya bahwa akan tiba waktu tribulasi di mana Israel ditimbang, Israel diukur, Israel dievaluasi. Jadi selama Israel itu belum membangun bait suci, sekarang kalau Bapak Ibu melihat berita-berita, ada usaha-usaha yang dilakukan. Bait suci yang sekarang ditempati sebuah tempat ibadah agama lain. Itu bawahnya sudah dibikin terowongan-terowongan, sudah dipetakan, tinggal merobohkan, membangun kembali untuk membuat sebuah bait suci pada masa tribulasi. Tetapi ketika saat itu tiba, berarti kedatangan Tuhan sudah akan tiba, berarti yang namanya tribulasi akan tiba. Jadi pusatnya tribulasi itu ada di Israel. Kemudian waktunya setelah membangun bait suci. Jadi jangan pernah mau dikacaukan. Ada orang mengatakan Yesus sudah datang, Yesus tanggal sekian datang. Kemudian Yesus akan melakukan ini, Yesus ada di sana, Yesus ada di sini. Jangan percaya. Bait suci harus dibangun kembali oleh Israel. Lalu kemudian tempatnya, pusatnya tribulasi itu ada di Yerusalem. Bukan di Amerika, bukan di Cina, bukan di Rusia. Meskipun mereka negara-negara besar yang memiliki kekuatan, tetapi tribulasi berpusat di Israel, di Yerusalem, negara yang kecil, kota yang kecil, penduduk yang kecil. Tetapi Tuhan telah membuat perjanjian dengan orang Israel bahwa mereka adalah umat kesayangan Tuhan. Sehingga Tuhan mengukur bait suci, mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Kemudian yang kedua apa yang kita lihat di sini? Yang kita lihat di sini adalah pengukuran itu disaksikan
dikoreksi, diaminkan oleh dua saksi. Maka dari itu di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-6 kita melihat adanya dua orang saksi. Aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Jadi ini adalah waktu kira-kira 3,5 tahun, 42 bulan sama di atasnya. Itulah sebabnya saya sampaikan bahwa tribulasi ini sudah mencapai tengah-tengah atau titik pusatnya di Israel. Kalau kita melihat yang bersaksi itu dikatakan dua saksi, kemudian dia bernubuat karena dia diberi gelar nabi dalam ayat yang ke-10. Ciri khas daripada nabi itu adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-6, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama bernubuat. Orang yang bisa menutup langit supaya jangan terjadi hujan adalah Elia, kemungkinan. Lalu kemudian yang kedua, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubah menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendaknya. Yang pernah merubah air menjadi darah adalah Musa di Mesir. Jadi kita melihat kemungkinan besar dua saksi itu, yang satu Elia, yang satu adalah Musa. Mengapa Musa dan Elia kita masukkan ke sana? Karena kita melihat ciri khas yang dikatakan di situ, menutup langit seperti Elia menubuatkan tidak ada hujan, maka setengah tahun tidak ada hujan. Raja Israel sampai kelabakan dan akhirnya kita melihat ada hujan, kemudian terjadilah hujan. Jadi punya kuasa untuk melakukan itu. Elia dan Musa punya kuasa mengubah air menjadi darah di Mesir dan membuat mujizat-mujizat. Lalu keperluannya, mengapa kemungkinan Musa dan Elia? Karena sesuatu yang dikoreksi. Yang pertama adalah bait suci. Siapa yang diberikan wahyu oleh Tuhan untuk menerima bait suci, kemah suci, adalah Musa. Musa yang dicatat di dalam kitab Imamat dan kitab Keluaran adalah orang yang pertama bertemu dengan Tuhan. Mereka menerima bentuk bait suci sampai kepada barang-barang yang ada di dalamnya. Kalau kita baca kitab Imamat dengan teliti, semuanya yang mengatakan Musa. Sehingga ketika mereka harus bersaksi, harus mengatakan tentang bait suci dan mengatakan tentang mezbah, Musalah yang paling tahu. Dia adalah saksi hidup dari berkat Tuhan yang diberikan kepada orang Israel. Bagaimana orang Israel memakainya. Lalu Elia, kita lihat bahwa orang-orang yang beribadah di dalamnya. Orang-orang yang beribadah di dalamnya kita tahu bahwa mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mulai zaman Salomo kerajaan pecah, mereka meninggalkan Tuhan. Hanya ada 6 raja yang menyembah dan akhirnya bangsa Israel harus dibawa ke pembuangan. Karena mereka tidak bisa memakai bait suci, tidak bisa mempersembahkan persembahan yang layak di hadapan Tuhan, dan mereka meninggalkan perjanjian. Lalu kemudian kira-kira apa nubuat yang diberikan selama 42 bulan, selama 1260 hari ini? Saya sangat yakin khotbah Musa dan khotbah Elia adalah berkaitan dengan perjanjian yang telah diikat. Karena Tuhan berkata kepada Israel bahwa engkau akan menjadi umat kesayanganku. Engkau akan menjadi umat yang aku sayangi di seluruh dunia. Kemudian Tuhan menopang mereka. Perjanjian untuk menjadi umat itu adalah perjanjian seumur hidup. Dari pada waktu Musa menerima perjanjian dalam Ulangan pasal 19 sampai akhir nanti, sampai ditimbang, ini adalah masa perjanjian itu. Kemudian berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan muncul dalam tiang awan dan tiang api. Tuhan memberikan makan 40 tahun dengan mana dan burung puyuh. Tuhan menyertai sepanjang perjalanan mereka menang perang. Musuh-musuh mereka ketakutan, tanah-tanah dirampas oleh mereka. Tuhan memberikan berkat, mempercayakan secara luar biasa apa yang diinginkan Israel. Itu diungkit kembali, dinyatakan kembali. Itulah sifat nabi dalam perjanjian lama.
Nabi perjanjian lama itu selalu memanggil orang Israel untuk kembali kepada perjanjian. Nabi dalam perjanjian lama selalu mengatakan kalau engkau tidak mau kembali kepada perjanjian, engkau akan menerima kutuk. Nabi selalu berkata kalau engkau kembali kepada perjanjian, engkau akan menerima berkat. Berkat dan kutuk selalu ada di hadapan orang-orang Israel. Dan kita tahu dua saksi ini, mereka muncul di hadapan Tuhan, mereka menunjukkan, menegaskan kembali, mengingatkan kembali pertanggungjawaban atas apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan memberi bait suci, bagaimana mereka memakainya. Tuhan memberikan mezbah, bagaimana mereka memakainya. Tuhan memberikan orang-orang sebuah perjanjian, bagaimana mereka mau terikat dalam perjanjian. Itu semua adalah apa yang dinubuatkan Nabi, sehingga mereka kembali lagi atau mereka menolak Tuhan. Jadi kita lihat Tuhan minta pertanggungjawaban atas apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Ketika Tuhan memberi, pemberian Tuhan itu gratis. Ketika Tuhan memberi, Tuhan tidak membangkit-bangkit. Tetapi Tuhan selalu meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diberikan. Seperti Bapak Ibu sebagai orang tua memberi uang kepada anaknya. Anaknya minta, "Pak, saya mau minta uang. Untuk apa? Untuk ini." Lalu bapaknya memberikan, "Ini uang." Kemudian apakah dia membiarkan saja terserah uangnya untuk pakai apa? Saya kira tidak. Selalu bertanya, "Gimana? Uangmu untuk apa?" Bukan bapaknya membangkit-bangkit meminta uangnya, nagih kembali, bukan. Tetapi ingin tahu apakah uang yang diberikan dipakai sesuai dengan apa yang diperuntukkan. Kalau harusnya untuk bayar uang sekolah, harus dibayarkan uang sekolah. Kalau seharusnya untuk jajan, harus diberikan untuk jajan. Jadi Tuhan tidak suka penyelewengan. Tuhan tidak membiarkan apa yang telah diterima, membiarkannya tidak menghitung kembali, tapi Tuhan meminta pertanggungjawaban. Lalu yang ketiga, apa hasil daripada tribulasi pengukuran ini? Hasil daripada pengukuran ini sungguh luar biasa. Ada dua macam. Yang pertama, hasil pengukuran di dalam ayat yang ke-7, dan apabila mereka telah selesai kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, mengalahkan mereka, dan membunuh mereka. Ada masa yang disebutkan, masa yang ditentukan, Tuhan masih berkuasa. Ketika dua nabi selesai bersaksi 1260 hari, maka binatang dari jurang maut muncul, perang dengan mereka, mengalahkan mereka, membunuh mereka. Padahal ketika dia belum tiba waktunya, mulut keluar api, orang-orang yang ada di sekitarnya, musuh-musuhnya mati. Jadi mereka tak terkalahkan, tetapi ketika tiba waktunya, mereka harus mati dengan cara itu. Binatang yang keluar dari jurang maut. Ini kemungkinan yang kita bahas di dalam pasal 8 yang namanya Apoleon atau Abaddon, yaitu penghancur, komandan dari lubang jurang maut. Jadi kita tahu bahwa ini adalah sebuah hal yang sudah ditentukan oleh Tuhan harinya. Lalu yang kedua, ayat yang ke-10, mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan alasan bagi semua orang siksaan yang diam di atas bumi. Jadi nubuat dua nabi ini menyiksa seluruh bumi, penduduk bumi, dan ketika mereka telah selesai saksi menyaksikan, kemudian dia harus meninggal, maka orang-orang di seluruh bumi, musuh-musuh semuanya, bergembira, bersuka cita, mereka saling berpesta, saling mengirim hadiah, seluruh bumi. Jadi dampaknya begitu luar biasa. Yang melawan Tuhan berpesta ketika nabinya mati. Tapi kemudian kita melihat apa yang terjadi kepada sebagian orang lain. Lalu yang terjadi ayat 13, pada waktu saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. 1/10 bagian dari kota itu rubuh, 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga.
Pada akhir kesaksian itu terjadi gempa bumi, meruntuhkan Israel, 1/10 kota roboh, kemudian 7.000 orang mati. Jadi mereka menelan sebuah derita yang luar biasa, tapi mereka tetap bersuka cita. Namun demikian ada bagian yang sangat indah dikatakan di situ. Orang-orang lain di dalam ayat 13b sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Yang satu bagian bergembira karena Nabi mati, tersiksa ketika Nabi bernubuat. Yang bagian yang kedua, ketika semuanya telah terjadi, sangat takut kepada Tuhan lalu memuji Allah. Siapa ini kira-kira? Saya sangat yakin mereka adalah orang-orang benar, 144.000 orang yang telah dimeteraikan di dahinya. Mereka tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tetapi kita melihat di sini bahwa mereka menjadi pokok bagian orang benar yang tetap menyembah Tuhan meskipun keadaan di sekitarnya sungguh-sungguh berbeda. Bertahan dalam iman, terus beriman kepada Tuhan. Inilah yang terjadi di dalam pasal yang 11 bagian pertama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apakah pelajaran yang bisa kita tangkap? Kita sebagai orang Kristen gak akan masuk ke dalam masa tribulasi. Kita tidak akan mengalami masa tribulasi. Tetapi satu hal yang sangat penting adalah sebuah pelajaran. Mengapa kitab ini ditulis? Mengapa kita membaca? Yaitu bahwa Tuhan mengukur, Tuhan menimbang, Tuhan mengevaluasi. Semua anugerah Tuhan, keselamatan, berkat-berkat Tuhan, kekayaan, kemampuan, talenta diberikan oleh Tuhan dengan gratis. Tetapi Tuhan akan mengukur di akhir kehidupan kita. Seperti halnya yang diukur adalah bait suci, apa yang dianugerahkan kepada Tuhan. Mezbah adalah apa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Perjanjian, bagaimana mereka mengikat perjanjian itu, mereka diukur. Demikian juga bagi kita orang percaya. Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada apa yang telah dipercayakan kepada kita. Tuhan Yesus pernah membuat perumpamaan talenta. Ada 3 hamba yang diberi talenta. Kemudian Tuhan itu pergi. Lalu ketika Tuhan itu pulang, hamba-hamba dipanggil semuanya, maka satu persatu ditanyai, dimintai pertanggungjawaban. Ketika hamba itu melakukan sesuatu yang diinginkan tuannya, dia dikatakan, kamu berbahagia. Kamu akan menerima 10 kota dan uangnya itu, talentanya itu diberikan sama dia. Tuhan tidak mengambilnya. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus minta pertanggungjawaban atas apa yang diberikan kepada kita. Kemudian ketika 10 mina disampaikan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga mengatakan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dianugerahkan kepada kita. Satu orang demi satu orang ditanya, untuk apa? Apakah sesuai dengan peruntukan? Lalu bagaimana hasilnya? Tuhan tidak membiarkan gratis dan membiarkan tidak mengurusnya. Tetapi Tuhan minta pertanggungjawaban. Kalau kita lihat lagi di dalam kitab 1 Korintus pasal 3, Rasul Paulus mengatakan, kita semua akan diperhadapkan dengan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Entah kita membangun hidup di atas rumput kering dan jerami, membangun hidup di atas kayu dan batu, emas dan permata. Sekali kelak kita ketika menghadap Tuhan dimintai pertanggungjawaban. Orang-orang yang membangun hidupnya dengan emas, dengan perak dan permata, mereka akan datang kepada Tuhan dan dimuliakan di hadapan Tuhan. Mereka yang membangun hidupnya dengan rumput kering, jerami dan kayu, mereka akan rugi, akan bangkrut. Mereka masuk diselamatkan, masuk ke surga, tetapi seperti orang yang keluar dari kebakaran di dalam api. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa Tuhan meminta pertanggungjawaban. Jangan kira saudara diberi karunia, Tuhan membiarkan saja. Tuhan akan bertanya, karunia yang kuberikan padamu untuk apa? Tuhan memberikan kekayaan kepada kita. Kita bangga dengan kekayaan. Mungkin rumahnya, mobilnya, uangnya banyak sekali. Jangan kira Tuhan memberikan secara gratis dan tidak mengurusnya.
Pada akhirnya Tuhan akan bertanya, bagaimana kamu menggunakan uang yang saya berikan? Tuhan memberi jabatan. Tuhan tidak akan membiarkan, dia akan bertanya, bagaimana jabatan yang kuberikan kepadamu? Bagaimana engkau melakukan? Mezbah yang diberikan pada kita, adakah kita senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan? Tuhan akan bertanya, apakah keselamatan yang kuberikan kepadamu telah kau lakukan sesuai dengan kehendak-Ku? Jadi Tuhan minta pertanggungjawaban. Tidak ada istilah Tuhan lupa. Ini gratis dari Tuhan. Tuhan tidak mengurusnya, itu salah. Yang ada adalah Tuhan minta pertanggungjawaban. Kita adalah umat Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, kita adalah imamat bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kita memberitakan kabar kesukaan, orang-orang keluar dari kegelapan kepada terang. Itu adalah tujuan kita menjadi orang Kristen, dan Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Jadi jangan mengatakan, oh ini milikku, ini karena aku. Kalau Tuhan tidak mempercayakan, kita nggak akan punya apa-apa. Kalau Tuhan tidak mempercayai, Tuhan tidak memberi, kita nggak bisa apa-apa. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita tahu pemeliharaan Tuhan kepada kita. Saya melihat beberapa orang pagi sekali sudah keluar jalan ke sini, menggendong kandi, mencari barang-barang bekas. Lalu kemudian siang dikit jalan lagi di sini, mencari barang-barang bekas. Siang hari jalan lagi di sini, mencari barang-barang bekas. Sore hari masih begitu juga. Hujan-hujan mereka jalan, panas-panas mereka jalan. Dan kelihatannya berelah-elah. Saya duduk di situ. Saya berkata, Tuhan, betapa bahagianya. Saya nggak perlu keluar keringat. Sudah mendapat semua yang saya butuhkan. Tetapi orang-orang itu harus jumpalitan. Mengerikan, mereka nggak tahu apa yang akan dimakan besok. Apa yang akan dipakai besok. Jadi ada sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Jangan keliru. Tuhan akan mengukur kita satu persatu. Jangan keliru, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita satu persatu. Apakah pemberian yang diberikan kepada kita sudah dipakai sesuai dengan peruntukannya? Dengan kata-kata, apakah kita telah berlaku seperti kehendak Tuhan? Itu yang harus kita ingat dari pasal 11 ini, bahwa Israel diukur pada akhirnya. Meskipun sudah dibuang, Tuhan mengambilnya dan Tuhan mengukurnya. Apalagi kita, orang Kristen yang banyak anugerah, banyak sekali kemurahan yang diberikan pada kita. Bahkan tidak ada tuntutan seperti orang Israel. Kalau saudara menjadi orang Israel, waduh, mengerikan sekali. Ada 360 macam aturan untuk tubuh. Karena dalam tubuh ini ada 360 titik. Dan 1 tahun ada 360 hari. Jadi setiap orang harus memperhatikan 360 aturan itu. Mengerikan sekali. Harus ada ini, harus ada itu, harus beribadah ini, yang ini najis, yang ini nggak boleh dimakan, mempersembahkan korban yang sangat mahal. Sekali berbuat dosa, seorang harus mempersembahkan dengan seekor domba, atau mungkin yang kaya, sapi. Jadi kehidupan mereka sungguh rumit. Saya membaca kitab Imamat berkali-kali, tesis saya berkaitan dengan kitab Imamat. Tetapi makin lama saya membaca, saya makin berkata, untung saya menjadi orang Kristen. Kalau saya orang Israel, saya nggak sanggup. Mengerikan sekali. Yang namanya peraturan itu sungguh mengikat. Dari pagi sampai sore, hari-harinya itu diatur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat boleh beraktivitas. Sabtu nggak boleh beraktivitas. Kita kan enggak, gitu. Kapan saja mau pergi bebas. Bahkan jamnya kebaktian kita pergi juga bebas ya. Nggak pernah Tuhan marah sama kita. Kita berdosa sehari 7 kali, kalau kita sudah minta ampun, Tuhan mengampuni. Amin. Tuhan mengampuni itu sungguh-sungguh, nggak main-main. Petrus bertanya, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali? Tuhan berkata apa? Tidak.
70 kali 7 kali. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu mengampuni tidak menghitung. Kalau Petrus mengampuni 7 kali. Orang bersalah, ya tak ampuni, tapi dihitung 1. Bersalah lagi, diampuni, tapi dihitung 2. Bersalah lagi, diampuni, dihitung 3. Sampai 7. Kalau sudah 7 apa? Dikasih SK keluar. Seperti itu. Nah itu mengampuni apa enggak? Itu menabung namanya. Tapi kalau Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Sejauh timur dari barat, dosanya dihapuskan. Tuhan membuangnya ke dalam laut yang paling dalam. Ke dalam tubir laut engkau melemparkan dosaku. Mengapa dibuang di sana? Supaya kita nggak ingat-ingat lagi. Tuhan mengampuni seperti merahnya kain grimisi, berubah menjadi putih seperti salju. Artinya apa? Tuhan itu mengampuni sungguh-sungguh. Tapi kita sering salah paham. Kita sudah bersalah tapi mengingat lagi. Kita sudah minta ampun tapi nggak yakin besok ingat lagi. Maka ada kata-kata, wah saya tiap hari jatuh bangun dalam dosa. Karena tidak yakin, karena dosanya dihitung, karena kita curiga bahwa Tuhan ngampuni kita itu pura-pura. Harta paling besar diberikan kepada kita adalah pengampunan. Kalau Tuhan mengampuni, betul-betul mengampuni, kesalahan kita hilang. Jadi jangan lagi menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang sangat besar. Sebab kita akan diukur. Kalau kita kedapatan bertanggung jawab, kita akan mendapat kehormatan di hadirat Tuhan. Tapi kalau kita kedapatan tidak bertanggung jawab, menyedihkan. Biarlah firman Tuhan ini mendorong kita untuk waspada, berhati-hati mempergunakan apa yang dianugerahkan kepada Tuhan. Apakah itu harta benda? Apakah itu uang? Apakah itu jabatan? Apakah itu segala yang kita miliki, talenta, kemampuan? Hendaklah kita memakainya sesuai dengan peruntukan yang diberikan Tuhan. Kewajiban manusia yang harus diberikan kepada Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Kewajiban manusia yang harus diberikan kepada pemerintah, berikanlah kepada pemerintah. Jangan memakai alasan apapun. Tuhan memberkati. Saya undang Sengar dan pemain musik. Mari kita menghayati firman Tuhan ini, bahwa Tuhan telah memberikan anugerah yang banyak. Anugerah itu tidak gratis. Anugerah itu tidak dibiarkan. Tetapi Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Apakah kita sudah memakainya sesuai dengan peruntukannya? Kalau belum, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah. Ubahlah arah hidupmu. Ubahlah pikiranmu bahwa Tuhan memberikan anugerahnya, baik anugerah rohani maupun anugerah jasmani kepada kita. Ada tujuan dan peruntukan. Sukacitalah kalau kita sudah melakukan. Lebih baik kita akan memberikannya sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Berikanku hati. Haleluya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang ruaya di sekelilingku. Berikanku kamu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kamu melangkah dalam kerencanaanmu. Berikanku hati, berikanku
firman-Mu sungguh menegur kami. Kalau Israel yang sudah seperti tiada, kehidupannya sebagai bangsa carut marut, tetapi Engkau tetap menagih apa yang telah dianugerahkan. Bait suci, lambang kehadiran-Mu, mezbah, lambang persembahan umat kepada Tuhan, dan orang-orang yang beribadah, sikap orang-orang berkaitan dengan perjanjian yang telah Kau ikat sebagai umat kesayangan. Ternyata Engkau tidak membiarkan, ternyata Engkau mengevaluasi, Engkau mengukurnya, dan Engkau mengingatkan kembali dengan saksi-Mu. Demikian saat ini Bapa, memang kami bukan orang Israel. Kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu risau perkara itu. Tetapi bagi kami Tuhan juga mempercayakan keselamatan, pengampunan, harta benda, kecukupan, rumah tinggal yang bagus, dan juga jabatan-jabatan diberikan kepada kami. Talenta-talenta Kau berikan kepada kami. Bapak, ajarlah kami mulai sekarang untuk melakukannya, memakainya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peruntukan yang telah Tuhan berikan. Sehingga nanti ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami merasa bersyukur karena kami sudah melakukan apa yang Kau percayakan kepada kami seperti yang Kau ingini. Bapa, kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Yang besar maupun yang kecil, yang tua maupun yang muda, yang baru mengenal akan kehidupan ini maupun yang sudah tua. Dan biarlah Tuhan tolong mulai saat ini kami terus mengoreksi diri kami, terus mengukur diri kami, menimbang diri kami, apakah sudah melakukannya sesuai dengan cara Tuhan memberikan kepada kami. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Firman-Mu menegur kami, menyemangati kami dalam hidup pada akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, kiranya jerih lelah kita tidak akan sia-sia dan Tuhan akan menghitung sebagai kemuliaan di masa yang akan datang. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya ajak kami berdiri bersama. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur sekali lagi kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah tangan Tuhan memberkati kami. Karena firman-Mu begitu indah, menegur kami, menantang kami. Kami jadi melihat bahwa Tuhan kami bukan Tuhan yang sembarangan, bukan Tuhan yang acak-acakan, tetapi Tuhan yang menuntut, menimbang, mengevaluasi kepada setiap anak-anak-Mu atas anugerah yang telah diberikan kepada kami. Biarlah kami Tuhan melakukan apa yang telah Kau berikan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan peruntukannya, sehingga kami boleh bangga, sukacita di hadapan Tuhan. Ketika saatnya tiba, kami harus menghadap kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh umat-Mu. Mari kiranya Kau ulurkan tangan-Mu, Kau berkati baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami serahkan anak-anak-Mu di dalam aktivitas mereka, khususnya dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, Bapa. Kiranya Kau selalu tolong, Kau selalu memberkati, sehingga semua pekerjaan berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang menyelenggarakan pendidikan-pendidikan, sekali lagi kami mohon kiranya Bapa memberikan hikmat dan akal budi, sehingga orang tua yang mengajar anak-anaknya boleh memiliki hikmat sehingga bisa menyelesaikan masa pendidikan yang sulit ini dengan baik. Kami doakan rumah tangga demi rumah tangga Tuhan. Pada masa pandemi ini kiranya Engkau memberkati rumah tangga kami, sehingga kami tetap rukun, tetap bersemangat bersama menghadapi setiap kesulitan yang kami hadapi saat ini. Tuhan berikan anugerah pertolongan-Mu supaya kami semuanya boleh menghadapinya. Berikanlah makanan minuman yang cukup, berikanlah kesehatan kepada kami semua, berikanlah keamanan. Aman di rumah-rumah di mana kami tinggal, aman di jalan-jalan yang kami lalui, aman di tempat-tempat di mana kami bekerja. Kami tahu Tuhan menyertai kami, sehingga tidak ada malapetaka yang menimpa kami tanpa seizin.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur saat ini kami menyerahkan persembahan yang akan kami persembahkan sembari kami pergi keluar. Kiranya Tuhan berkati setiap rupiah yang telah kami siapkan, dan Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda apa yang menjadi kesetiaan kami. Pimpinlah kami dalam perjalanan pulang, tibakan di rumah dengan selamat, dan berkatlah satu persatu dengan sukacita dan anugerah. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, sebelum berdiri dari rumah Tuhan, terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, Tuhan menyertai perjalanan hidupmu dengan shalom, dengan damai sejahtera. Maka dari itu pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita, kasih karunia di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, hari demi hari, langkah demi langkah, sampai Tuhan menyambut kita sebagai salah-salahnya pada hari Maranatha. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.